Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, sahabat Eljo dan pemirsa, kembali lagi di program Biar Lions bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan saya Raditya. Berbicara tentang organisasi pengabdian berskala internasional, bukan hanya saja kita untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, tetapi organisasi ini juga mengembangkan kepemimpinan berbagai jabatan baik di tingkat klub, distrik maupun internasional. Pada kesempatan kali ini hadir tengah-tengah kita semuanya di studio Eljon TV, Global Leadership Team, Distrik Koordinator dari Lions Club Internasional, Distrik 071, Pasisi Governor Sari Pitaloka. Apa kabar Ibu? Baik. Wah, mukanya semberingah. Iya. Harus ya. Harus. aura-aura positif. Dilihat dari auranya, beliau adalah seorang leader gitu ya. Kita harus selalu positif. Harus positif ya, Iya. Luar biasa. Bu Sari, kalau berbicara tentang Lions Club tentunya kita berasumsi bahwasanya Lions Club baksos dan baksos. Sebenarnya benar nggak sih Bu? Sebetulnya kalau boleh dibilang, kalau saya sebagai anggota Lions Club itu, by the way saya jadi anggota Lions Club dari 2004 ya. Okay. Itu boleh dibilang tuh paket lengkap lah ya kalau paket itu. Gitu. Untuk baksosnya, ngebantu orangnya ada, ngembangin dirinya, diri pribadi ada, ngembangin diri sebagai seorang leader pun ada. Jadi itu lengkap banget gitu. Jadi kalau misalnya tentang leadership, sangat-sangat terasah banget buat saya di Lions Club. Oke, gitu. nah berbicara tentang leadership nih Bu ya, apa sebenarnya yang dipelajari di Lions Club ini? Oke, mungkin saya akan berbicara dulu tentang apa sih itu leadership gitu ya. Itu kan kepemimpinan. Betul. Gitu ya. Nah, kan banyak lah teori tentang leadership itu banyak. Tapi kalau yang saya percayai dan saya praktekkan, sebetulnya kalau kita ingin berkembang sebagai leader, kita itu perlu mengembangkan diri dulu sebagai seorang individu. Jadi mau menjadi individu sebagai individu seperti apakah? Nah, itu akan mempengaruhi kita sebagai menjadi leader seperti apa juga gitu ya. Jadi memang ada keterampilan juga yang perlu diasah kalau misalnya kita mau menjadi seorang leader di Lions Club gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling mendasar adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita dulu nih. Karena kan leader itu nggak hanya leader untuk orang lain ya. Yang lebih penting kan leader untuk diri sendiri bukan? Betul. Itu yang lebih penting gitu kan. Jadi sebagai seorang leader itu adalah ya bagaimana kita mengembangkan diri sendiri dulu sebelum kita melead atau memimpin orang lain gitu. Itu prinsipnya gitu. Dan menurut saya di Lions Club itu banyak sekali kesempatan bagi anggota untuk mengasah dirinya, mengembangkan diri dan otomatis mengembangkan diri dia sebagai seorang leader juga. Gitu. Oke, contoh simpelnya apa Bu di dalam implementasinya di Lions Club ini? Di Lions Club contohnya gini, yang di klub deh ya, kan bukan terkecil, yang paling utama itu kan di Lions Club itu adalah klub gitu ya. Di mana klub itu dipimpin oleh seorang presiden, ya kan? Nah, seorang presiden itu kan kalau di Lions tuh memimpin selama 1 tahun. Ya. Syarat menjadi presiden Lions tuh apa sih? Yang pasti yang memang dia anggota, ya kan gitu. Terus udah gitu memang mau menjadi seorang presiden, dan juga jika memang ada kompetitor misalnya gitu, dia terpilih sebagai seorang presiden dan disetujui oleh anggota dan BOD gitu ya. Jadi siapapun, nggak harus yang udah punya ilmu leadership, udah hebat, enggak juga gitu. Justru pada saat dia menjadi presiden lah, di situ dia belajar dan diasah menjadi seorang leader. Itu karena dia akan memimpin gitu ya klubnya, anggota-anggota klubnya gitu. Dia tuh perannya di situ sebagai CEO-nya klub. Kalau presiden itu adalah sebagai CEO-nya klub gitu. Jadi dia punya kesempatan dengan latar belakang apapun gitu ya, nggak perlu ada syarat harus S1, S2, S3 dan sebagainya gitu kan, nggak ada gitu, atau backgroundnya apa tuh nggak ada. Kalau memang dia mau menjadi presiden dan disetujui oleh anggota dan BOD, dia bisa menjadi seorang presiden. Berarti tidak melihat background belakangnya. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi nggak tuh wah jadi presiden lain berarti harus apa nih, udah harus pendidikan S3. Apa harus enggak. Apalagi harus sudah ikut pelatihan kepemimpinan apa enggak juga gitu. Yang penting adalah dia komitmen aja dulu gitu.
gitu. Dan berlatihnya ya along the way, selama setahun itu dia akan berlatih menjadi seorang pemimpin. Tentunya memang di Lions itu sebagai seorang presiden kami juga ada pelatihan, pembekalan, ya kan? Pembekalan itu apa saja? Misalnya contohnya peran dan tanggung jawab seorang presiden itu apa saja? Dia harus apa saja sih perannya dia gitu kan? Bagaimana cara dia memimpin meeting misalnya gitu? Bagaimana caranya dia kalau mau melaksanakan kegiatan sosial dan sebagainya. Itunya juga dibekali sih tentu saja gitu. Apa Ibu yang menjadi tolak ukur kalau presiden ini bisa dikatakan sebagai seorang leadership yang katakanlah berhasil demikian? Oke. Nah ini supaya kalau menariknya di Lions Club itu ya, kan itu sangat subjektif sekali ya. Pemimpin berhasil tuh apa sih gitu ya. Nah di Lions itu ada ukurannya tuh. Ukurannya apa? Biasanya seorang presiden itu punya target di awal gitu ya. Baik itu target pertumbuhan anggota, apakah itu target dia mau melakukan pelayanan kepada berapa orang gitu ya, dan sebagainya. Dari situlah sebetulnya kepemimpinan dia itu adalah dilihat. Karena bagaimanapun juga hasil akan mempengaruhi proses akan mempengaruhi hasil, kan begitu melihatnya gitu kan. Nah, jadi kalau mau dilihat kepemimpinan yang berhasil itu yang seperti apa ya, kita lihat saja misalnya hasilnya seperti apa, walaupun tidak mainly hanya hasil, tapi prosesnya dia juga seperti apa gitu. Jadi dilihat ya. Jadi dilihat juga. Tapi kalau gitu. misalnya aku lihat sekarang kan Ibu nih seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Banyak gak sih wanita-wanita hebat di Lions yang menjadi seorang pemimpin juga? Banyak sekali justru gitu. Justru kalau di luar sana krisis kepemimpinan perempuan, kalau di Lions itu melimpah kepemimpinan perempuan. Jadi lebih banyak ya perempuan. Banyak sekali, karena ya? memang Lions itu kan anggotanya mayoritas 60% ya, 60% kurang ya? lebih perempuan. Jadi dan ya itu tadi, jadi karena butuh komitmen juga gitu, ternyata ya banyak juga perempuan-perempuan yang komitmennya jauh lebih tinggi gitu dibanding yang lainnya gitu kan. Jadi makanya dia yang biasanya maju menjadi seorang pemimpin gitu. Kalau Ibu melihat sekarang nih ya, sebelum menjadi seorang pemimpin sama setelah menjadi pemimpin di Lions, apa perbedaan yang paling bedanya ya? Oke, gini. Saya juga kebetulan selain di Lions Club kan saya juga ada perusahaan sendiri gitu ya. Terus of course pastinya di situ juga saya menjadi pimpinan lah gitu dan juga menjadi pemimpin gitu kan. Nah, tapi kan itu gini, kalau di Lions itu kan semuanya volunteer ya. Orang itu tidak ada yang dibayar, yang ada dia malah bayar iuran gitu kan. Tidak ada apapun, nggak ada gitu kan gitu. Jadi memimpin orang yang memang tidak dibayar itu beda dengan memimpin orang yang dibayar. Karena apa? Kalau di Lions itu butuh kita mempersuasi orang, butuh keterampilan untuk mempengaruhi orang sehingga dia tuh mau ngikut, yuk kita bikin kegiatan ini, yuk kita ini itu gitu kan. Nah kalau di dalam konteks pekerjaan, tim atau anak buah kan kalau kita minta kan akan ngerjain dong. Tapi apakah itu memang keterampilan kita sebagai seorang leader ataukah memang dia digaji gitu kan, kebutuhan. Nah itunya, jadi itu menurut saya distingsinya gitu ya pada saat kita menjadi seorang pemimpin atau pimpinan di Lions, itu bedanya itu gitu. Kita butuh keterampilan mempersuasi orang, ngajak orang ke visinya kita, itu keterampilan yang menurut saya yang luar biasa sih, nggak mudah gitu. Dan mungkin di sekolah-sekolah kepemimpinan ada, tapi di Lions itu tersedia setiap hari gitu, tersedia setiap saat gitu. Bisa dikatakan kan sebagai sebuah tantangan seorang leadership di Lions gitu ya, untuk menyatukan di mana backgroundnya orang kadang memikirkan bahwasanya menjadi seorang leadership nggak ada background apapun kan gitu kan. Bagaimana Ibu bisa memfasilitasi di Lions ini ada suatu katakanlah koordinatornya gitu ya Bu ya, untuk memfasilitasi dan memberikan pelatihan kepada mereka mengencourage lah gitu. Akhirnya mereka menjadi saya yang tidak bisa tentang tahu mengenai leadership akhirnya mau dan mereka mempraktekkan gitu. Bagaimana Bu untuk misalnya? Kebetulan tadi kan kayaknya disebutkan juga ya, saya tuh tahun ini kebetulan dipercaya di distrik 307B1 itu menjadi ketua Global Leadership Team gitu ya. Jadi memang membawahi tugasnya adalah salah satunya membawahi tim gitu ya, di mana tugasnya adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah untuk pemimpin Lions gitu. Nah, banyak sih memang orang-orang yang
tadinya nggak pede gitu menjadi seorang presiden gitu kan. Tapi menurut saya adalah yang penting modalnya tuh komitmen dulu sama mau dulu gitu kan. Karena itu tadi di awal kepemimpinan di awal tahun biasanya kami dari Global Leadership Team itu melakukan pelatihan untuk presiden klub, calon-calon presiden klub gitu. Kita kasih tahu apa tugasnya seperti tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau setiap saat materinya juga lengkap sekali, materinya luar biasa. Setiap saat dia mau bertanya, dia bisa nanya kepada banyak sekali kan supportnya, ada ketua daerahnya juga, ada ketua wilayah dan juga JLT-nya sendiri. Gitu. Bu, kebicarakan Lions Club ya, leadership dan Lions Club gitu. Apakah yang diajarkan di Lions Club ini berhubungan dengan masalah sosial aja atau bagaimana Bu materi-materi dari leadershipnya itu sendiri gitu? Yang menariknya adalah materi-materinya di Lions Club itu bisa diterapkan juga di luar. Karena materi kan umum ya sebetulnya, cuman memang konteksnya kalau di Lions Club tuh khusus karena anggotanya juga di situ volunteer, kegiatannya juga volunteer gitu. Tapi keterampilannya sendiri bisa dilakukan, bisa digunakan di luar. Gitu, di tempat pekerjaan mungkin gitu, atau di bisnisnya sendiri itu kita bisa digunakan juga gitu loh. Oke. Nah, apa aja Bu mungkin materi-materi yang diberikan kepada para anggota di Lions Club ini sendiri gitu? Misalnya nih public speaking gitu ya, orang-orang yang pengen belajar public speaking, terus juga time management misalnya gitu. Terus goal setting, nah ini penting banget nih, kadang-kadang ada orang nggak paham ya bagaimana caranya men-set goal. Kita ada pelatihannya goal setting gitu kan. Terus kalau misalnya lebih ini lagi, kadang-kadang ada bagaimana caranya mempersiapkan atau menyiapkan pidato dalam waktu yang singkat, itu ada keterampilannya gitu. Oke, nah ini kan pelatihan yang dilakukan apakah hanya sebatas di wilayah di klub saja atau di sini saja atau bahkan ke internasional, karena Lions Club ini internasional. Iya, nah menariknya adalah internasional pun memfasilitasi pelatihan-pelatihan lainnya gitu ya. Kalau untuk ada yang namanya RLLI, itu adalah Regional Lions Leadership Institute. Ada juga ELLI, Advanced Lion Leadership Institute. Ada juga FDI, Faculty Development Institute. Karena FDI ini diselenggarakan oleh internasional, di mana adalah pelatihan khusus untuk orang-orang yang senang ngajar. Train the trainer ya? Train the trainer, iya betul. Orang-orang yang senang ngajar dikasih tahu bagaimana caranya ngajar, bagaimana berbicara di depan umum juga, bagaimana caranya membuat materi dan sebagainya. Nah, kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, untuk pengajar yang suka ngajar, ada yang namanya Lions Certified Instructor, LCIP. Jadi di Lions itu pelatihan nggak main-main sih, totalitas tanpa batas. Luar biasa sekali ya. Kalau berbicara tentang leadership, ternyata banyak banget ya di Lions Club Sari. Ini adalah bisa diimplementasikan bukan hanya di dalam diri kita sendiri, bahkan di dunia kerja pun bisa dilakukan gitu ya. Ibu, sayang sekali waktunya terbatas untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, sukses terus untuk di Lions Club. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan pada pemirsa Eljon TV terkait dengan leadership di Lions Club ini. Kalau menarik sekali buat para pemirsa semua gitu ya. Kenapa saya betah sekali menjadi anggota Lions Club, karena itu tadi keterampilan kepemimpinan saya salah satunya diasah adalah melalui menjadi anggota Lions Club. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sari. Luar biasa sekali. Pemirsa dan sahabat Eljon, ternyata di Lions Club ini mereka juga mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus yaitu leadership. Jadi seorang pemimpin di Lions Club itu bukan hal yang mudah, dan apalagi membina atau memimpin para volunteer yang ada. Jadi jiwa-jiwa kepemimpinan yang dipelajari melalui Lions Club ini sangat berguna, bukan hanya untuk di dalam lingkup klub saja, tetapi juga untuk lingkup masyarakat dan kegiatan kita bermasyarakat ke depannya. Dan tentunya obrolan seru We Are The Lions ini akan selalu hadir di tengah-tengah sahabat Eljon TV semuanya. Jadi pastikan selalu mengikuti program-program dari We Are The Lions bersama dengan saya Raditya. Dan saya Sally Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022, hanya di Eljon TV. See you! Halo
saya Dea Deni Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Dah.